saya akan membawakan materi tentang manajemen pemasaran. Pertanyaannya adalah, apakah marketing itu? Menurut Philip Kotler, salah satu tokoh terpenting di dunia dan bukunya bestseller semua, bahwa pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memenuhi atau memuaskan keinginan melalui proses pertukaran. Pemasaran juga merupakan proses di mana company atau sebuah bisnis menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan value atau nilai kepada customer dan membangun hubungan yang kuat dengan customer sehingga mendapatkan value atau nilai dari customer. Itu yang ditanyakan adalah apa sih yang akan dipasarkan? Mungkin beberapa orang akan menjawab yang dapat dipasarkan hanya barang atau jasa. Padahal ada beberapa entitas setidaknya yang dapat dipasarkan. Pertama tentu ada barang-barang fisik seperti kendaraan, kulkas, atau barang ekonomi lainnya. Yang kedua tentu ada jasa yang dapat ditawarkan seperti akuntan, perhotelan, dan maskapai udara. Juga acara juga sebagai produk yang dapat bisa dipasarkan. Contohnya seperti acara pameran atau ulang tahun perusahaan. 4. Ada pengalaman juga dapat dipasarkan seperti Walt Disney World Magic Kingdom, yaitu menawarkan pengalaman kepada customer atau customer yang ingin merasakan kehidupan di Disney atau kerajaan. 5. Ada personality. Yang paling banyak terjadi adalah personality, di mana sekarang banyak adanya profesi seperti selebgram atau youtuber. 6. Ada tempat, di mana tempat-tempat ini bisa dipasarkan untuk wisata agar menarik wisatawan internasional maupun lokal seperti di Bali. 7. Ada properti. Properti adalah hak kepemilikan yang dapat dibeli atau dijual, dan pertukaran ini membutuhkan pemasaran. 8. Ada organisasi. Contohnya yaitu partai politik. Untuk membangun citra yang kuat dan disukai ketika pemilu untuk menarik simpati dari pendukung. 9. Ada informasi yang dapat dipasarkan seperti koran atau majalah. Dan yang terakhir ke-10 ada ide atau gagasan. Dan pemasaran tentu memiliki tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama menciptakan permintaan atau demand, memenuhi kepuasan pelanggan, meningkatkan pangsa pasar atau market share, meningkatkan profit, menciptakan citra positif merek, dan yang terakhir ada mendapatkan pelanggan baru. Selanjutnya proses pemasaran. Proses yang pertama yaitu memahami needs kebutuhan dan wants keinginan dari pelanggan. Yang kedua membangun strategi. Ketiga membangun program pemasaran. Keempat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Kelima mendapatkan value atau nilai dari pelanggan. Strategi manajemen pemasaran. Strategi manajemen pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk, baik barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana atau taktik tertentu sehingga jumlah penjualan akan menjadi lebih tinggi. Dalam manajemen pemasaran ada beberapa istilah-istilah. Contohnya yaitu istilah affiliate marketing. Affiliate marketing adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui pihak ketiga. Selanjutnya ada digital marketing, yaitu kegiatan pemasaran yang berbasis internet. Analisis konsumen. Perusahaan yang sukses pasti melakukan analisis perilaku konsumen, memahami perilaku konsumen, dan bisnisnya sesuai dengan perilaku konsumen. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor kenapa orang dapat membeli. Yang pertama yaitu demografis, yaitu usia, gender, ciri fisik, dan lain-lain. Yang kedua ada psikologis, yaitu motivasi, persepsi, kepribadian, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga ada lingkungan, yaitu kelas sosial, budaya, atau kelompok acuan. Sikap konsumen adalah tanggapan individu terhadap lingkungannya. Konsumen membeli karena tanggapan mereka akan penawaran pemasaran. Ada 3 komponen sikap konsumen. Yang pertama ada kognitif, yaitu pengetahuan atau persepsi. Yang kedua ada afektif, yaitu emosi, perasaan, atau
atau kesukaan. Ketiga ada konatif, yaitu kecenderungan atau minat. Selanjutnya kepribadian konsumen. Kepribadian konsumen adalah ciri psikologis yang akan menentukan perilaku individu. Konsumen cenderung membeli produk yang sesuai dengan pribadinya. Ada beberapa kepribadian dalam pemasaran. Yang pertama yaitu positioning. Contohnya seperti slogan orang pintar minum taurine. Dan yang kedua merek. Contohnya yaitu seperti fresh care. Dan yang ketiga ada warna. Seperti Vaseline yang berwarna pink. Pendekatan terhadap pasar. Pasar dalam arti sempit dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Beberapa pengertian pasar menurut para ahli. Menurut Philip Kotler, pasar adalah suatu tempat berkumpulnya para pembeli dan penjual untuk melakukan kegiatan pertukaran barang atau jasa. Nistrop, pasar adalah suatu tempat atau lokasi yang dipakai sebagai tempat untuk penyaluran barang atau jasa dari tangan produsen atau konsumen. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi homogen hingga relatif mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Klasifikasi segmentasi pasar. Yang pertama ada perilaku, beli atau tidak, berapa sering dan berapa banyak. Yang kedua ada etnis, yaitu suku, ras, dan etnis. Yang ketiga ada benefit. Benefit apa yang dibutuhkan? Seperti murah meriah, demografis, yaitu ada distribusi, pendapatan, usia, dan jasa. Selanjutnya yang kelima ada psikografis, yaitu attitude, nilai, dan gaya hidup. Selanjutnya yang keenam ada geografis, yaitu seperti ada di mana nih konsumennya. Targeting. Targeting adalah tindakan mengevaluasi dan menseleksi satu atau lebih segmen pasar yang ingin dimasuki. Targeting pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran global terstandarisasi. Yang kedua, pemasaran global terkonsentrasi. Ketiga, pemasaran global didiferensiasi. Positioning, yaitu tindakan memposisikan brand di benak konsumen agar berbeda dengan kompetitor dalam fitur keuntungan dan lain-lain. Pertama yaitu atribut atau benefit, seperti memberitahukan ini loh fiturnya, ini loh keuntungannya, yakin gak mau. Dua, kualitas atau harga, kualitas premium atau biasa aja, mahal atau murah. Tiga, kegunaan atau pengguna, seperti bagaimana produk digunakan dan apa manfaat dari produk ini. Empat, kompetitor, menegaskan apa yang membedakan kita dari pesaing. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran. Para pemasar perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi perubahan di pasar, untuk melihat perubahan tren dan menangkap peluang, sehingga dikembangkan sistem informasi pemasaran yang menyediakan informasi yang cepat, rinci mengenai keinginan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Menurut Philip Kotler, sistem informasi pemasaran adalah struktur, set prosedur, dan metode untuk reguler, direncanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran terdiri dari orang, peralatan, prosedur, menyortir, menganalisa, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tadi materi yang telah saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.